Oke, baik. Salam untuk saudara-saudara saya yang di Timor Leste dan juga saudara-saudara netizen-netizen yang saya hormati dari Indonesia. Dari video ini saya ingin memberi tanggapan balik, komentar balik kepada Bang Forlan. Karena dari beberapa waktu kemarin dia sempat mengupload video mengenai Elidio di postingan TikToknya. Namun sebelum saya memberikan tanggapan untuk Bang Forlan, saya ingin sedikit memperjelas untuk netizen-netizen yang sempat berkomentar, yang memberi tanggapan mereka, agar kalian bisa lebih memahami ini jalan negosiasi antara saya seorang promotor dengan Bang Forlan seperti apa. Jadi banyak yang mengira ini kenapa Elidio yang meng-call out, tapi Bang Forlan yang harus naik ke beratnya Elidio dan Elidio tinggal duduk santai. Jadi sebenarnya seperti ini. Beratnya Elidio itu adalah 57 kilo. Dan beratnya Bang Forlan 52 kilo. Tawaran yang saya berikan kepada Bang Forlan dan negosiasi antara saya dan Bang Forlan yaitu Bang Forlan naik 2-3 kilo dan Elidio turun 2-3 kilo. Dan mereka akan bertemu di berat tengah-tengah yaitu 55 kilo atau paling rendah yaitu 54 kilo. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya Bang Forlan yang menaiki berat, namun Elidio juga akan turun berat. Dan untuk yang kedua, banyak yang belum begitu paham. Jadi call out ini bukan call out dari Elidio. Bukan call out dari Elidio seorang fighter, namun call out ini adalah call out dari saya seorang promotor yang meng-call out Bang Forlan, seorang fighter. Karena dari video paling pertama Bang Forlan, tanggapannya pertama itu dia sempat mengucapkan bahwa dia tidak ingin menanggapi call out dari fighter, melainkan call out dari promotor karena ingin juga mendapatkan bayaran yang pantas. Dan itu wajar, itu normal dan saya paham. Karena memang seorang fighter yang latihan mati-matian dan fight mati-matian di atas ring dan mengorbankan banyak waktunya, tentu saja mereka pun pantas untuk mendapatkan harga yang cocok, harga yang pas. Oke. Dan untuk tanggapan saya untuk Bang Forlan, saya ingin sedikit memberi tanggapan. Dari video kemarin Bang Forlan sempat bertanya. Elidio itu siapa? Justru sebenarnya begini Bang. Saya yang harus tanya balik ke Bang Forlan. Sebenarnya Bang Forlan itu siapa? Karena pertama Bang Forlan meminta tawaran uang 500 juta. Dan Bang Forlan mengatai Elidio, dia itu siapa sampai harus Bang Forlan harus menaiki berat Bang Forlan untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi seperti ini Bang. Mungkin kita semua bisa tahu, mungkin beberapa orang pun sudah tahu ya, atau kita bisa cek dari rekor-rekor fight profesional Bang Forlan, atau bisa kita cek di BoxRec. Sebenarnya jujur saya harus bertanya Bang Forlan itu siapa? Karena ini mohon maaf, tapi fighter yang kita lihat melawan Bang Forlan tidaklah selevel dengan Bang Forlan yang katanya jagoan WBC ranking 2, jagoannya Indonesia, dan ranking 2 WBC Asia. Karena saya rasa itu bukanlah fighter yang memang selevelnya Bang Forlan. Apakah semua ini disengaja agar rekornya Bang Forlan bisa terus naik? Agar Bang Forlan bisa terus menang dengan cara memilih fighter? Atau apakah alasan memberi permintaan bayaran 500 juta jika ingin fight dengan Elidio adalah sebuah alasan agar Bang Forlan bisa lari, agar Bang Forlan bisa menghindari tawaran atau call out ini? Atau sebenarnya bagaimana Bang? Itu sebenarnya pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Bang Forlan. Dan namun untuk pertanyaan Bang Forlan Elidio itu siapa, saya ingin memberitahu Bang Forlan, Elidio memang mungkin bukan siapa-siapa, belum siapa-siapa Bang. Dia mungkin baru terjun ke professional boxing dalam beberapa tahun. Namun dia memiliki jiwa fighter yang memang harus dimiliki oleh seorang fighter.
Jadi kita berbicara realistis bang, kita berbicara fakta. Jadi Elidio mungkin memang bukan siapa-siapa, tapi dia adalah fighter yang tidak memilih lawannya. Dia siap menampung siapapun. Dia siap menampung siapapun dalam berat-berat yang dekat dengan beratnya dia. Dia siap menampung itu bang. Jadi dia tidak, oh ini orang lebih hebat dari saya, maka dia akan menolaknya. Namun dia tetap menerima tawaran ataupun fighter siapapun itu, dia selalu siap tampung. Jadi dia tidak ada alasan, tidak ada apapun itu. Dan saya rasa itulah yang harus dimiliki oleh seorang fighter. Jadi kita kalian seorang fighter, Elidio juga Elidio seorang fighter itu, saya rasa memang itu adalah sesuatu yang harus dimiliki dia. Karena dia bukan memilih-milih lawannya hanya untuk menaikkan rekornya, tapi dia siap tampung siapapun itu. Dan saya rasa itu yang paling penting. Dan banyak yang kira Elidio itu tidak meng-call out Bang Forlan. Kenapa bukan Elidio yang meng-call out? Kenapa harus saya sebagai promotor yang meng-call out Bang Forlan? Karena seperti ini Bang. Kami dari Timor Leste pertama beberapa orang, banyak yang bisa bahasa Indonesia, namun beberapa bisa bahasa Indonesia namun tidak begitu jelas. Jadi untuk menanggapi jagoannya mulut Bang Forlan itu dari kami Elidio belum begitu hebat. Namun yang Elidio latih itu tangannya Bang. Karena dia seorang fighter, yang dia latih itu tangannya Bang, bukan mulutnya. Karena yang dipakai di atas ring itu adalah tangannya, kedua tangannya, bukan mulutnya Bang. Ketika naik ring itu mulut akan berdiam dan tangan yang akan digunakan Bang. Jadi saya sebagai promotor, saya bukan fighter, saya promotor, saya yang meng-call out dan Elidio yang akan mengeksekusi. Jadi untuk juara bicara, untuk juara mulut, saya akui Bang, saya dan Elidio pun akui Bang Forlan memang juara 1. Itu memang Bang Forlan lah juaranya. Itu kami memang akui itu Bang. Tapi untuk fight nanti kita bisa lihat sendiri Bang. Apakah skill Bang Forlan seperti skill fight Bang Forlan seperti skill mulutnya Bang Forlan? Ya itu pun akan kita lihat jika Bang Forlan memang siap untuk melawan Elidio. Paling saya rasa itu saja dari saya. Saya tidak ada tanggapan lain. Dan mungkin ini akan jadi video pertama dan terakhir untuk tanggapan saya kepada Bang Forlan. Karena kelanjutannya mungkin kita tunggu di Timor Leste.